Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi pipo Y15 seandainya masuk air. Jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran dengan cara pengeringan dan pembersihan handphone kita. Bisa kita gunakan hair dryer ataupun setrika listrik, ataupun juga bisa kita jemur. Dan kemudian kita keringkan, kita sikat dengan sikat gigi. Mungkin itu saja. Langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara mengatasinya. Kalau seandainya ada kecebur air, langsung saja kita bongkar, kita lepas baterai. Insya Allah handphone kita akan kembali normal tanpa penggantian seperempat. By LCD biasanya kalau pertama kali tercebur air, jadi handphone masih hidup, tapi lama kelamaan LCD menjadi blank, lampu menjadi kosong ataupun tidak bisa mengecas. Jadi sebelum itu terjadi, bisa kita lakukan pembongkaran dengan segera. Jadi peralatan sudah kita sediakan, hanya obeng saja. Ini kita bongkar, handphone kita lepas, baterainya, kartu-kartu kita lepas semua, langsung kita lakukan pembongkaran. Jadi kalau handphone kita kecebur air, langsung segera kita bongkar sebelum handphone kita mati total, sehingga tidak bisa diperbaiki. Kalaupun bisa, mungkin biaya akan menjadi mahal. Jadi sebelum itu terjadi, langsung saja kita lakukan pembongkaran, pengeringan, pembersihan menggunakan alat seadanya saja. Jadi kita tutorialkan apa yang ada di rumah kita masing-masing, tapi intinya kita ingin memperbaiki handphone sendiri. Jadi mohon dimaklumi kalau seandainya teman-teman yang senior, jadi bukan bermaksud untuk mengajari. Ini baut sudah kita lepas semua, ini tutorial saja. Ini kita lepas, kemudian di fleksibel LCD kita lepas, kemudian on off kita lepas juga, kita lepas. Kemudian ini fleksibel layar sentuh kita lepas. Kemudian kita angkat mesinnya. Kemudian kita bisa melihat ini ada fleksibel, kita lepas juga. Ini antena kita lepas saja supaya kosong. Ini kita fokuskan untuk mesin terlebih dahulu. Di sini ada kamera utama, kita lepas. Kamera yang depan kita lepas juga. Itu sistem soket semua. Nah, di sini kita bisa melihat mesinnya, ini penutupnya tidak bisa dibongkar, dilepas. Dan begitu juga di bagian satunya, bagian ini tidak bisa dilepas juga. Jadi bisa kita lepas menggunakan blower ataupun solder. Jadi kalau kita di rumah tidak ada alat, jadi tidak perlu kita lepas. Ini saja mungkin ya. Kalau misalnya ada kuning, ini ada isolasi, kita lepas saja. Nanti biar air di bagian dalam tidak terjebak. Kemudian kita bisa lap menggunakan tisu. Kemudian kita bisa panaskan menggunakan hair dryer dan sikat kalau sudah kita keringkan. Sikat gigi seperti ini. Nah, untuk handphone ini menurut pengalaman kita, kalau seandainya ada handphone masuk air, jadi jangan langsung kita cuci menggunakan thinner ataupun bensin ataupun yang lainnya. Jadi cukup kita keringkan saja, kita uapkan menggunakan setrika listrik ataupun hair dryer. Jadi handphone akan kering sehingga karat bisa lepas, bekas air yang mengering menjadi debu, nanti bisa kita keringkan. Ini kita bersihkan untuk busa-busanya nih, supaya dia tidak mengandung air di bagian soket-soketnya ini. Setelah kita panaskan, kita bisa, ini seandainya ada setrika listrik, kita keringkan seperti itu. Jangan terlalu lama, nanti bisa merusak. Jadi kita rasakan sendiri. Kalau misalnya sudah ini agak panas, bisa kita langsung kerik seperti ini. Terutama di bagian fleksibelnya ini, baik fleksibel soket ini untuk layar sentuh, seluruh fleksibel. Di kamera kita bersihkan semua. Di bagian penghubung ini kita bersihkan juga. Dan di sini masih ada bekas busa, ini kita lepas supaya airnya akan cepat kering. Di bagian kamera juga kita lepas juga semua busa-busanya. Bagian di handset kita lepas juga, kita keringkan. Kemudian kita panaskan lagi sampai
agak panas. Kita keringkan lagi, kemudian kita keringkan lagi, kemudian kita sikat lagi. Itu biasanya proses minimal 3 kali, biasanya handphone akan kembali normal. Nah, kemudian di soket-soket ini kita cek, kita keringkan. Kalau misalnya ada alat bisa kita langsung keringkan, kita lap. Dan satunya lagi, kemudian di soketnya ini kita bersihkan juga. Kalau misalnya ada air di sini juga, di layar sentuh juga kita bersihkan, di LCD juga kita bersihkan, di soketnya juga kita bersihkan. Ini kita cek ada bersihkan semua. Kita panaskan listrik seperti itu. Jadi supaya uap airnya akan kering. Setelah selesai bisa kita rakit kembali. Itu prosesnya sama 3 kali biasanya. Bisa kita jemur. Ini kamera, jangan takut tertukar. Ini sudah ada pasangannya masing-masing. Ini sudah selesai. Dan kita pasang. Untuk masang ini fleksibel bawah, kita buka sebegini, angkat handphonenya, tegakkan, kemudian kita pasang. Nih sampai ada bunyi, yang kita tekan seperti ini, kita pasang untuk layar sentuh, kemudian on off kita pasang. On off sudah kita pasang. Untuk LCD kita pasang lagi. Kita rapikan untuk casan. Ini antena jangan lupa nih dipasang. Bagian atas kita pasang terlebih dulu. Sampai ada bunyi. Ini sudah ada alurnya, tinggal dimasukkan saja. Bagian bawah kita pasang lagi. Ini antena kalau tidak terpasang sinyal akan tidak keluar, seperti itu. Sudah selesai, kita rapikan dulu dan kita tutup lagi. Seperti itu. Mungkin kita langsung baut. Ini cukup gampang, mudah, pasti teman-teman bisa. Ini ada magnetnya nempel, ada baut. Ada yang mengganjal. Ada baut, jadi kita lepas karena ini magnet nempel. Kita langsung baut. Mungkin sudah kita cukupkan sekian saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Jadi mohon maaf sekali kalau teman-teman yang senior, seorang teknisi melihat video ini, karena kita masih pemula. Jadi pada dasarnya kita hanya ingin membagikan tutorial atau tips kepada teman-teman yang ingin memperbaiki handphone sendiri, tetapi dia bukan seorang teknisi handphone. Jadi niatnya adalah untuk membagikan ilmu saja, tapi dengan keterbatasan baik video ataupun suara ataupun kata-kata masih tidak bisa, kurang berkenan bagi teman-teman, mohon dimaklumi saja. Dasar kita hanya ingin berbagi ilmu saja. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.